Puji Tuhan. Selamat pagi sidang jemaat sekalian. Selamat berjumpa lagi melalui merenungi firman Tuhan. Kita berdoa sebelum mendengar dan membaca firman. Bapa kami di surga, mengucap syukur untuk pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami siap menghadapi hari ini bersama Tuhan. Oleh sebab itu kami mau menyambut firman-Mu sebagai bekal, sebagai santapan rohani bagi jiwa kami. Kami mau menyambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita baru kemarin merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, ya. Jadi kita masih berbicara tentang kenaikan Yesus ke surga dan apa yang dia lakukan atau ke surganya dia untuk apa, saudara-saudara, ya. Kalau kita perhatikan dalam pembacaan kitab Yohanes pasal 14, maka saudara-saudara dapat melihat di sana bagaimana Yesus mengatakan, ya, di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 mulai, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, saudara-saudara sekalian, inilah maksud Yesus naik ke surga. Atau dalam kalimat lain saya katakan, dia pulang ke surga. Karena dia berasal dari surga, ya. Kita semua tahu dia bukan hasil hubungan antara Yusuf dan Maria, tetapi dia datang melalui kuasa Roh Kudus di dalam rahim Maria, dan dia dilahirkan memang dalam beberapa saat, bahkan sampai di umur 12 tahun Yesus ada di bawah asuhan Yusuf dan Maria. Tetapi saudara-saudara, di umur yang ke-30 dia mulai melaksanakan tugas Bapanya di surga. Dan tugas yang dia lakukan adalah tugas penyelamatan yang pada klimaksnya di kayu salib, saudara-saudara. Nah, tugas itu telah dia lakukan dengan sempurna. Walaupun pada satu ketika dia harus mati dan semua musuh lawan-lawannya beranggapan bahwa di sana mereka berhasil. Tetapi saudara-saudara, itu sudah dinubuatkan. Bumi, kubur tidak berhak menahan kekuatan atau visi dan misi Allah melalui Yesus. Dia bangkit, dan kebangkitannya menyatakan bahwa kuasa surga melalui kebangkitan itu. Dan itu disaksikan oleh murid-murid. Dan saudara-saudara, kemarin kita memperingati hari itu, di mana hari Yesus naik ke surga. Atau saya katakan tadi, pulang ke surga. Karena dia bukan berasal dari dunia ini, ya. Dia pulang ke rumah Bapanya di surga. Nah, di sana kita lihat apa yang Yesus katakan kepada gereja Tuhan, ya, supaya kita jangan gelisah di hari-hari ini. Kita harus punya pemahaman rohani yang baik bahwa dunia kita ini, ya, apa yang kita miliki di dunia ini, rumah kita, seluruh kekayaan kita, kalau saudara perhatikan dan saudara bandingkan dengan firman Tuhan, maka semuanya ini
hanya sementara, tidak kekal. Ya. Artinya dia akan habis. Kalau saudara membaca di kitab Petrus, maka dunia ini akan mengalami kehancuran total. Karena Tuhan mempunyai satu rencana yang mulia buat umat-umatnya, yaitu bukan di dunia ini, bukan yang tidak kekal ini, tapi Tuhan mempunyai satu rencana yang mulia. Dikatakan, percayalah kepadaku, kata Yesus. Percaya kepada Bapa di surga, Allah yang Maha Kuasa, percaya juga kepadaku. Yesus memberi jaminan. Kegelisahan tidak bisa menolong kita, tetapi kalau kita percaya, kita meyakini Tuhan, maka kita akan mempunyai satu pengharapan yang besar. Karena di sana dikatakan bahwa Dia mempunyai tempat di rumah Bapakku di mana Dia pergi. Di sana banyak tempat, dan tempat itu tidak seperti yang di dunia ini. Tempat di dunia ini kita cuma sementara, ya. Dunia ini berapa ribu tahun, kita hidup ini berapa puluh tahun, kita memiliki semua ini hanya sementara berapa tahun. Tapi kita mempunyai keyakinan yang kuat, seperti Yesus berkata, percayalah kepada Allah dan percaya juga kepadaku. Percaya kepada Yesus satu keberuntungan. Karena apa? Percaya kepada Dia, kita memiliki sesuatu yang kekal. Sesuatu yang kekal itu dikatakan yang Dia persiapkan. Apa itu yang Dia persiapkan? Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Kemana? Aku pergi ke surga, menyiapkan tempat bagi kita semua, umat-umat Tuhan, saudara-saudara. Jadi kita berpikir sekarang bahwa kalau begitu, apa yang kita miliki sekarang memang bukan berarti kita sia-siakan semua yang kita miliki sekarang. Bukan, kita pelihara, kita pakai untuk kelangsungan hidup kita di dunia ini. Karena kita belum di surga, kita masih di dunia, kita masih perlu apa yang kita perlukan, ya, di rumah tangga. Sebagai pribadi kita memerlukan pakaian. Sebagai suami istri kita menjaga anak-anak kita. Apa yang Tuhan berikan kepada kita, kita pakai semua itu untuk kebutuhan kita sehari-hari. Tetapi kita diajarkan apa yang kita miliki, kita pergunakan ini untuk kemuliaan Tuhan, saudara-saudara. Nah, disinilah kita diajarkan supaya kita jangan terpukau, jangan sampai perhatian kita pada dunia ini saja. Ada di balik dari dunia ini. Yesus berkata itu. Ya, Dia katakan, dan apabila aku pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku datang kembali. Wah, di sini saudara. Jadi Tuhan mempersiapkan semua di surga. Apa itu? Tempat, rumah kita yang berbeda dengan rumah yang ada di dunia ini, saudara-saudara. Di mana aku ada, di sana juga kamu ada. Kita sekarang dengan Yesus terpisah. Memang ada rohnya yang kudus menyertai kita. Tetapi saudara-saudara, mari kita pikirkan ini. Sebagaimana Alkitab berkata dalam kitab Ibrani, dituliskan demikian. Dalam iman mereka semua telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Kita hanya pendatang. Bahkan di dalam kitab Filipi pasal 3 ayat yang ke-20 dituliskan sebagai berikut. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Nah, saudara-saudara, kita sebagai pendatang, tanah air kita di dunia ini sementara, tetapi tanah air kita di sorga.
Di sana Yesus siapkan rumah bagi kita, untuk saudara dan saya. Puji Tuhan. Perhatian kita jangan tertuju kepada dunia yang fana ini. Jangan konsentrasi pada dunia yang fana ini, tapi mari kita konsentrasi, kita perhatikan apa yang dibalik dari kehidupan ini. Yesus sudah mendahului kita. Dia siapkan rumah bagi kita. Puji Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami beroleh pemahaman dan kami mau merenungkan bahwa rumah kami yang sesungguhnya telah Engkau siapkan di surga. Dan kami percaya itu Tuhan. Kami yakin itu Tuhan, bahwa Engkau menyiapkan itu untuk kami kekal selama-lamanya. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Tetap semangat saudara-saudara. Tetap ikuti aturan pemerintah. Pakai masker. Jangan mudik. Jaga kesehatan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.